Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya Ahmad dipimpin berdoa ya. Belum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mati bersama. Berdoa dimulai. Untuk menambah persatuan dan kesatuan, nah seperti biasanya kita menyanyikan dulu sebuah lagu. Kalian menyanyikannya wajib dengan semangat ya. Garuda Pancasila. Ada tertib kegiatan belajar. 1. Wajib menghidupkan kamera atau video. Ini adalah tata tertib atau aturan-aturan yang harus kalian taati, yang harus kalian laksanakan pada pembelajaran pagi hari ini. Apakah hari ini siswa ibu sudah hadir semua? Apakah kalian sudah mengisi link absen yang Bu Fitri sudah share di grup WhatsApp? Dan di Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah Fitri punya cerita pendek yang berjudul Guy dan Seekor Lebah. Di sebuah desa hiduplah seorang anak bernama Guy. Dari cerita yang dibacakan oleh Sakti, apakah ada pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut? Kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Oh iya, pinter, hebat. Kita harus berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, kita harus mengingat nasihat orang tua dan mematuhi orang tua. Masih ingatkah kalian tentang sistem pernafasan manusia? Masih ingat, Bu? Masih ingat. Alhamdulillah. Kira-kira mengapa manusia bernafas? Karena jika kita bernapas, kita akan tetap hidup. Organ-organ apa yang digunakan manusia untuk bernafas? Paring. Ada paring, oh iya, ada laring. Laring, Bu, laring. Bronchiolus, alveolus. Wih, hebat. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor gangguan pada organ pernafasan manusia. Yuk, kita simak ya. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini yang pertama, nanti kalian akan menggali informasi dari sebuah teks. Informasinya tentang faktor gangguan-gangguan pada organ pernafasan pada manusia. Nah, kemudian nanti kalian akan mengamati sebuah gambar dan kalian akan menjelaskan keterkaitan ya dari gambar dengan pernafasan pada manusia. Baik anak-anak ibu, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis informasi terkait dengan aspek tanya, mampu mengklasifikasikan informasi penting ke dalam aspek tanya, mampu mengumpulkan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia, manfaat yang akan didapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, kita bisa menemukan informasi dari teks bacaan. Yang kedua, kita tahu dan paham tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada organ pernafasan manusia, sehingga kita dapat menghindarinya. Bu Fitri punya video singkat. Kita saksikan dulu ya. Kegiatan apa yang tadi terjadi di video? Membakar Bu, apa sih namanya itu? Membakar sampah. Membakar sampah. Membakar sampah. Bagaimana menurutmu tentang kegiatan membakar sampah? Menyebabkan tidak baik untuk kesehatan pernapasan. Baik. Kira-kira apakah kalian suka jika kalian tinggal di daerah yang penuh dengan asap pembakaran sampah? Tidak suka, Bu. Tidak. Kenapa kok tidak suka? Karena oksigennya ya bisa bilang nggak terlalu sehat. Jadi kalau oksigennya tidak terlalu sehat bisa menyebabkan apa? Penyakit di paru-paru. Apa saja faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia? Yuk kita simak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kalian coba tutup dulu mikrofonnya ya. Terima kasih. Faktor-faktor penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Apa ya faktor fisik itu? Nah, faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Gangguan organ pernafasan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya adalah bibit penyakit. Penyakit-penyakitnya yaitu yang pertama, flu.
yang disebabkan oleh virus. Nah, Bu Fitri punya teks nih. Coba Safwan bisa bacakan dulu teksnya ya, Nak. Kadang-kadang kita menjadi batuk saat berada di tempat yang berdebu dan berasap. Ungkapkan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Yo, siapa yang bisa? Siapa yang mau mencoba? Saya Bu Misya. Oh, Misya. Baik, Misya, silakan. Nak. Asap dan debu dapat mengganggu saluran pernapasan. Wih, hebat. Ya, hebat Misya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Jika kita sering atau menerus-menerus menghirup kotoran itu, maka kesehatan organ pernapasan akan terganggu, Bu. Informasi penting. Informasi tentang sesuatu yang sifatnya itu inti atau pokok dari teks yang dibaca. Selanjutnya, Bu Fitri ingin membahas aspek tanya serta informasi yang diketahui. Nah, di sini aspek-aspek tanya itu ada banyak. Baik, selanjutnya, kata tanya, bagaimana? Ya, menunjukkan apa, Nak, bagaimana? Keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Coba, siapa yang bisa membuat kalimat tanya dari kata bagaimana? Saya Bu. Ya, Misya, silahkan. Bagaimana pendapatmu tentang tarian yang Perubahan tahun berapa? Iya, bagaimana pendapatmu? Nah, jadi Tahun kalau yang ditanya pendapat, 2019. dia menjelaskan. Sampai di Nah. sini, kira-kira Tahun ada 2000. materi yang Dari- belum kalian pahami? Tahun 2019 ke 2000. Alhamdulillah, Bu. Sudah semua, Bu. Sudah. Bagaimana yang lain? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, nah kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Kita baca dulu teks yang sudah ada di layar ya. Aroma sengit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Dari angkat. Riau. Coba tuliskan informasi penting teks tersebut pada tabel di bawah ini. Fitri beri waktu 2 menit. Coba yuk, ungkapkan kira-kira apa informasi penting yang ada di dalam teks yang berjudul Kuldesak Kelantaran Jerebu. Asyifa mau coba? Ya. kebakaran hutan terjadi di Pekan Riau. Kira-kira kebakaran hutan yang terjadi di Pekanbaru Riau. Nah, lebih cocok dengan tanya apa ini? Di mana, Bu? Di mana sih? Nah, ada lagi yang cocok? Apa? Apa tidak cocok? Oh, Yang terjadi. apa yang terjadi? Oh iya, bisa ya. Cocok juga untuk informasi yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh Asyifa tadi. Kemudian ada lagi yang akan mengungkapkan informasi penting? Pada tes kedua, ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Baik, sayang. Kira-kira informasi yang kamu ungkapkan tadi, nah cocok dengan kata tanya apa nih? Mengapa? Alhamdulillah kalian sudah bisa mengungkapkan informasi penting dan mengklasifikasikan kata tanya atau aspek tanya yang cocok untuk informasi penting tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Yuk, coba diamati gambar di bawah ini. Kira itu gambar apa, Say? Iya, pemukiman kumuh. Nah, gambar pemukiman kumuh. Kira-kira apakah ada keterkaitan gambar ini dengan gangguan organ pernafasan? Bu, udaranya tidak segar dan bau. Oh iya, good job. Ya, wah hebat nih anak ibu nih. Gambar 6. Saya, Bu. Iya, gambar 6 itu faktor apa, Nak? Polusi udara, Bu. Ya, polusi udara. Lingkungan, Berarti Bu. faktor, iya, good. Faktor lingkungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bu. Alhamdulillah. Ada, Bu. Nah, ya, ini tadi yang kalian kerjakan. Iya, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, yuk coba kalian baca dulu pertanyaan ini. Kemudian nanti yang jawab A, angkat tangannya 1 ya, angkat jarinya 1. Itu yang jawab A. Yang jawab B, angkat jarinya 2. Yang jawab C, angkat jarinya 3. Yang jawab D, angkat jarinya 4. Oke, sekarang coba kalian baca dulu. Sudah? Jangan takut salah ya, Nak, ya. Iya, Bu Fitri hanya ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian. Yuk, sekarang bersama-sama yuk.
Kalian pilih A, B, C, atau D? Yang mana? Yuk, Dua, coba Bu Fitri Dua, Bu. lihat. B, Bu. B, Bu. B. Ya, kemudian? Ya, C, Bu. jawaban yang paling tepat adalah B. C. Ya, cara mengurangi dampak negatif kabut asap dengan menggunakan masker dan kacamata. Urutan langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks yang benar adalah yang sudah langsung jarinya diangkat ya. Iya, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Wow, ya. Yang benar, sudah siap? Yang benar adalah B. Yeay, good job buat yang benar ya. Oke, selanjutnya amati gambar di bawah ini. Dengan gambar tersebut dengan gangguan pada organ pernafasan yang paling tepat. Sudah? Baik, ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Ya, kita saksikan. Yang benar adalah D. Ya, kenapa yang D? Nah, coba. Kenapa tidak yang C? Kan dikasih soal, Bun. Tidak yang D. Nah, Organ kalau pernapasan. yang C, gambar tersebut memang merupakan gambar bayi yang lahir secara prematur. Tapi secara prematur itu bukan merupakan faktor penyakit, ya, tapi merupakan faktor Faktor fisik. lahir. Ya, faktor lahir atau faktor fisik, ya. Jadi yang C kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ada yang benar semua? Saya, Bu. Alhamdulillah. Saya salah satu, Bu. Wih, hebat. Salah satu. Baik. Hebat. Bagaimana? Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Atau ada yang masih mengganjal di hati? Tidak ada, Bu. Baik. Jika tidak ada, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Terdapat 3 faktor. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan gangguan pada organ pernafasan. Apa saja? Faktor lahir, Fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Penyakit dan faktor lingkungan. Ya. Lingkungan, faktor penyakit, Informasi. Ya. adalah Tadi penjelasan belajar dan informasi kan? pemberitahuan mengenai satu hal yang terdapat dengan membuat pertanyaan dan jawaban yang tepat mengenai isi teks. Baik. Ada lagi yang dapat disimpulkan? Informasi penting tadi apa? Informasi penting memuat sebuah Aspek tanya. Informasi, Bu. Memuat informasi yang berupa informasi. fakta. Nah, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Faktor-faktor gangguan pernapasan. Iya, faktor-faktor gangguan pernafasan dan informasi. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, Bu, semuanya sudah. Apakah ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah, Bu, lumayan dipahami. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan Ahmad dipimpin berdoa bersama. Belum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati bersama. Dimulai. Ibu Fitri ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Fitri pada hari ini. Dan semoga kalian semua tetap sehat. Ya, jangan lupa 4M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan. Dan menjauhi kerumunan. Baik, anak-anak Ibu. Salam sehat semuanya. Dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.